Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika pada indikator pencapaian kompetensi perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Untuk memahami tentang kuadran, disajikan diagram kartesius sebagai berikut. Di dalam koordinat kartesius terdapat 4 daerah atau 4 bidang koordinat. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu X mendatar dan sumbu Y tegak lurus. Daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif ini yang dinamakan dengan kuadran pertama. Kemudian kuadran kedua adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu X negatif dan Y positif. Kemudian kuadran ketiga adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Kemudian kuadran yang keempat adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Kemudian dari berbagai kuadran ini terdapat sudut, yaitu di kuadran pertama besar sudutnya adalah antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Atau dalam sebutannya boleh disebut antara 0 derajat dan 90 derajat. Dan apabila dinyatakan dalam radian lebih dari 0 dan kurang dari pi per 2 radian atau setengah pi radian. Kemudian pada kuadran kedua besar sudutnya adalah antara 90 derajat dan 180 derajat. Apabila dinyatakan dalam radian yaitu antara pi per 2 radian dan pi radian. Pada kuadran ketiga besar sudutnya antara 180 derajat dan 270 derajat. Kemudian bila dinyatakan dalam radian antara pi radian dan 3 per 2 pi radian. Kemudian kuadran yang keempat besar sudutnya adalah antara 270 derajat dan 360 derajat. Dan apabila dinyatakan dalam radian besar sudutnya adalah antara 3 per 2 pi radian dan 2 pi radian. Sekali lagi antara 3 pi per 2 radian dan 2 pi radian. Inilah yang dinamakan kuadran. Selanjutnya perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Dimulai pada kuadran pertama. Disajikan sumbu X positif dan sumbu Y positif karena pada kuadran pertama. Sembarang titik P pada kuadran pertama dengan koordinatnya adalah X, Y. Kemudian dari titik P ditarik garis yang tegak lurus pada sumbu X diberi nama sudut Q sehingga panjang PQ adalah Y. Kemudian dari P ditarik garis ke arah pusat koordinat yaitu ke titik O sehingga diperoleh OP itu sama dengan R. Selanjutnya OQ adalah panjangnya X. Panjang OQ adalah X. Sehingga dari sini diperoleh bahwa untuk segitiga tersebut siku-siku di Q. Kemudian besar sudut POQ adalah alfa. Jadi besar sudut POQ adalah alfa. Jadi segitiga POQ adalah segitiga siku-siku di Q. Besar sudutnya adalah alfa. Kemudian dari hal tersebut diperoleh X bertanda positif, Y bertanda positif, dan R bertanda positif. Dari sini akan dicari perbandingan trigonometri. Yang pertama sin. Sin alfa adalah sisi depan sudut dengan hipotenusa atau depan miring boleh. Sisi hipotenusa sering disebut dengan sisi miring. Sehingga sin alfa sama dengan sisi depan sudut dengan hipotenusa, yaitu di sisi depan sudutnya adalah Y, kemudian hipotenusanya adalah R. Sehingga diperoleh Y positif dan R positif. Sehingga
perbandingannya adalah positif. Jadi sin alfa positif. Kemudian cos alfa. Cos alfa adalah X per R, samping sudut dengan hipotenusa atau samping dengan miring, sehingga X per R, X-nya positif, Y R-nya positif, sehingga diperoleh positif. Kemudian tangen alfa. Tangen adalah depan dengan samping, depan sudut dengan samping sudut, sehingga diperoleh Y per X. Y per X, Y-nya positif, X-nya positif, sehingga sama dengan positif. Begitu juga kebalikannya, balikan sin adalah kosekan, kemudian kebalikan dari cos, kebalikan dari cos adalah sekan, kemudian kebalikan dari tan adalah kot atau kotangen. Sehingga dengan cara yang sama bahwa untuk kebalikannya adalah tinggal membalik dari perbandingan yang ada di atas, sehingga dengan demikian diperoleh pada kuadran pertama semua bernilai positif. Selanjutnya pada kuadran yang kedua. Pada kuadran kedua disajikan segitiga yang berada pada kuadran kedua, segitiga siku-siku POQ atau PQO, ada segitiga diki, siku-siku diki, segitiga PQO, segitiga tersebut siku-siku diki, dan besar sudut POQ adalah alfa. Sehingga diperoleh karena pada kuadran kedua maka untuk X-nya bernilai negatif. Sehingga koordinat titik P adalah negatif X, Y. Sehingga diperoleh X-nya negatif, Y-nya positif, dan R-nya adalah positif. Dari sini diperoleh perbandingannya bahwa sin alfa sama dengan Y per R, sehingga sama dengan positif per positif jadi positif. Kemudian cos alfa adalah negatif X per R, sehingga diperoleh negatif dibagi dengan positif sama dengan negatif. Cos alfa adalah Y per negatif X, sehingga sama dengan positif dengan negatif, sama dengan negatif. Untuk selanjutnya kebalikan dari sin adalah kosekan, sehingga hasilnya adalah sama-sama positif. Kemudian kebalikan dari cos itu adalah sekan, maka tinggal membalik dari perbandingannya diperoleh negatif. Kemudian tangen, kebalikan adalah kotangen, yaitu kotan alfa itu sama dengan negatif X per Y, negatif per positif jadi negatif. Jadi pada kuadran yang kedua adalah hanya sinus dan kebalikannya yang positif. Jadi pada kuadran kedua hanya sinus dan kebalikannya yang positif. Artinya kecuali sinus dan kebalikannya dia bernilai negatif. Selanjutnya kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga adalah terletak pada sumbu X negatif dan sumbu Y negatif, dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y negatif, sehingga terdapat segitiga PQO adalah segitiga yang siku-siku di O, siku-siku di Q, PQO siku-siku di Q. Kemudian besar sudut POQ adalah alfa. Kemudian koordinat titik P adalah negatif X, negatif Y. Berarti X-nya negatif dan Y-nya negatif. Sehingga dari diperoleh X bertanda negatif, Y bertanda negatif, dan R selalu bertanda positif. R selalu bertanda positif karena R adalah merupakan jarak. Sehingga dari sini diperoleh untuk sin alfa, sisi depan sudut yaitu negatif Y, kemudian sisi terpanjangnya adalah R. Maka diperoleh negatif Y per R atau demi depan miring. Depannya negatif Y, miringnya adalah R. Sehingga diperoleh negatif per positif sama dengan negatif kosinus, yaitu cos adalah samping. Samping adalah negatif X dan hipotenusa atau terpanjang adalah R atau samping miring. Samping miring. Maka untuk cos diperoleh negatif X per R sama dengan negatif per positif sama dengan negatif. Kemudian untuk tan alfa, tangen adalah sisi depan sudut dengan samping atau sisi depan sudut dengan di sisi dekat sudut, yaitu
kita peroleh bahwa tangen alfa adalah negatif Y per negatif X. Sehingga diperoleh negatif bagi negatif sama dengan positif. Kemudian kebalikan dari sin adalah kosekan. Kosekannya tentunya juga bersama, nilainya adalah negatif. Kebalikan dari cos adalah sekan, sehingga sekannya tentunya juga sama dengan negatif. Kemudian kebalikan dari tangen adalah kotangen. Kotangen karena tangannya positif, maka kotangennya juga bernilai positif. Jadi pada kuadran yang ketiga tangen dan kebalikannya yang bernilai positif. Sekali lagi pada kuadran ketiga hanya tangen dan kebalikannya bernilai positif. Berarti selain itu, selain tangen dan kebalikannya bernilai negatif. Itulah kuadran yang ketiga, bahwa tangen dan kebalikannya yang bernilai positif. Selanjutnya kuadran yang keempat. Kuadran yang keempat adalah dibatasi dengan sumbu X positif dan Y negatif. Sehingga dari sini koordinat titik P adalah X, negatif Y. X-nya adalah positif, Y-nya adalah negatif. Sehingga dari diperoleh X bertanda positif, Y bertanda negatif, dan R bertanda positif. Sekali lagi bahwa segitiga PQO, siku-siku di Q, kemudian sudut POQ itu ada sudut alfa. Sehingga dari sini diperoleh perbandingannya bahwa sin alfa itu sama dengan negatif Y per R, depan dengan sisi terpanjang atau hipotenus 1 miring. Di depan dengan miring demi, maka negatif Y per R. Kemudian negatif bagi positif sama dengan negatif. Kemudian cosnya adalah X per R, X per R. Samping dengan miring atau samping dengan sisi terpanjang, samping sudut dengan sisi miring, yaitu X per R. Itu X-nya bertanda positif, kemudian R-nya bertanda positif. Jadi perbandingan positif dengan positif jadi positif. Kemudian untuk tangannya adalah sisi depan sudut, perbandingan sisi depan sudut yaitu negatif Y dengan sisi dekat sudut yaitu negatif Y per X. Sehingga sama dengan negatif berbanding dengan positif, itu sama dengan negatif. Selanjutnya kebalikan dari sin adalah kosekan. Jadi karena sinnya negatif maka kosekan juga bernilai negatif. Kebalikan dari cos adalah sekan. Maka sekannya adalah sekan, karena cosnya adalah positif maka sekannya juga positif. Kemudian kebalikan dari tangan adalah kotangen, karena tannya negatif maka kotangennya juga bernilai negatif. Sehingga dari dapat diambil kesimpulan pada kuadran keempat kosinus dan kebalikannya yang positif. Sekali lagi pada kuadran keempat hanya kosinus dan kebalikannya bernilai positif. Berarti selain itu adalah bernilai negatif. Sekali lagi pada kuadran 4 kosinus dan kebalikannya bernilai positif. Selanjutnya sebagai catatan diulang lagi, yaitu tentang diagram Kartesius yang terdiri dari 4 wilayah yang wilayah disebut dengan kuadran. Kuadran pertama besar sudutnya 0 antara 0 dan 90 derajat, atau 0 antara 0 dan pi per 2, itu semua positif. Semuanya positif, perbandingannya semua positif. Jadi perbandingan trigonometri pada kuadran pertama bernilai semua positif. Kuadran yang kedua yaitu lebih dari 90 dan kurang dari 180 atau lebih antara 90 derajat dan 180 derajat. Hanya sinus yang positif. Jadi pada kuadran kedua hanya sinus yang positif. Kuadran ketiga yang besar sudutnya lebih dari 180 dan kurang dari 270 hanya tangen yang positif. Berarti selainnya negatif. Berarti ini semua positif, sinus dan kebalikannya pada kuadran yang kedua, pada kuadran ketiga tangen dan kebalikannya yang bernilai positif. Kemudian pada kuadran keempat besar sudut antara 270 dan 360 derajat hanya kosinus dan kebalikannya yang positif. Sehingga dari sini sebagai pengingat dapat dilihat pada kuadran pertama semua positif.
Pada kuadran kedua sindikat, sin yang positif. Pada kuadran ketiga tangannya, berarti tangan yang positif. Kuadran keempat cos kosong. Kuadran keempat cos yang positif. Jadi semua sindikat tangannya kosong. Ini untuk mempermudah menghafal. Berikut berikan contoh yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Diketahui sin alfa sama dengan 5/6 dan alfa berada di kuadran kedua. Tentukan nilai cos alfa dan tangen alfa. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bahwa nilai sinus diperoleh dari perbandingan sisi depan sudut dengan hipotenusa atau sisi miring. Nilai sinus diperoleh dari perbandingan sisi depan sudut alfa dengan hipotenusa atau sisi miring. Maka nilai sin alfa sama dengan 5/6 didapat disajikan pada gambar sebagai berikut. Kita lihat, ini adalah nomor 3 siku-siku ABC dengan siku-siku DJ, di mana sudut alfa adalah sudut BAC adalah sudut alfa. Kemudian karena alfa adalah 5/6, maka depan sudutnya adalah 5, sisi terpanjangnya adalah 6. Nah, sehingga dari sini kita akan mencari dulu panjang yang belum ada, yaitu dengan kita akan mencari AC dengan panjang AC dengan menggunakan triple Pythagoras atau rumus Pythagoras, maka diperoleh AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat, diperoleh 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat tambah AC kuadrat. 36 sama dengan 25 ditambah AC kuadrat. Maka 36 dikurang 25 sama dengan AC kuadrat. AC sama dengan akar 11. Jadi panjang AC sama dengan akar 11. Karena di kuadran kedua maka AC bernilai negatif. AC bernilai negatif pada kuadran kedua. Ya. Kemudian apa? Pada kuadran kedua itu Y-nya yang positif dan X-nya yang negatif. Nah, AC merupakan sisi samping sudut alfa, samping sudut alfa. Nah, dengan demikian bahwa AC bernilai negatif. Sehingga dari sini diperoleh, tak ingat bahwa pada kuadran kedua hanya sin yang positif, berarti hanya sin yang positif dan kebalikannya. Berarti lainnya adalah negatif. Kita lihat cos alfa sama dengan AC per AB. AC per AB, sehingga diperoleh negatif akar 11/6 sama dengan negatif 1/6 akar 11. Itu untuk cos. Kemudian untuk tangannya adalah BC per AC, itu BC sama dengan 5, kemudian AC-nya adalah negatif akar 11. Nah, dirasionalkan dikalikan dengan negatif akar 11 per negatif akar 11, diperoleh negatif 5 akar 11 per 11, atau diperoleh negatif 5 per 11 akar 11. Itu untuk cos dan tangan. Itu juga untuk yang lain, misalkan untuk kebalikan dari sinus adalah kosekan. Kosekan alfanya adalah 6/5. Kemudian kebalikan dari cosnya adalah sekan. Sekannya adalah 6 per negatif akar 11. Sehingga negatif 6 akar 11 per 11. Tinggal balik saja. Ya. Kemudian tangannya kebalikannya adalah kotangan. Jadi kotangannya adalah AC per BC. AC-nya negatif akar 11, BC-nya adalah 5. Jadi diperoleh BC, untuk kotangannya adalah AC per BC. AC-nya adalah negatif akar 11, kemudian BC-nya adalah 5. Jadi negatif 1/5 akar 11. Itu untuk perbandingan yang lain selain cos dan tangen. Berikutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah diketahui titik M adalah di 5, negatif 12 dan XOM adalah beta. Tentukan sin beta dan cos beta. Kita akan menjawab. Yang pertama, titik M adalah 5, negatif 12 berada di kuadran keempat dengan X 5 dan Y negatif 12. Jadi kuadran keempat itu X-nya positif, Y-nya negatif. Sehingga dari sini kita gambarkan pada kuadran keempat sebagai berikut.
itu berpusat di 0, kemudian titik M adalah 5, negatif 12. Kita tarik dari M ke O, OM itu merupakan jari-jari. Sehingga kita beri garis sudut XOM, sudut XOM adalah beta. Ya, kita tarik garis tambahan, maka kita akan mencari R, di mana R adalah jari-jari. R itu sama dengan OM. Jadi panjang OM itu sama dengan panjang O akar dari, langsung saja akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi R kuadrat itu sama dengan E kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi R sama dengan akar dari E kuadrat tambah Y kuadrat. Sama dengan X-nya adalah 5, kemudian Y-nya adalah negatif 12. Jadi 5 kuadrat tambah negatif 12 kuadrat. Maka sama dengan 25 plus 144. Maka sama dengan akar 169. Akar 169 adalah 13. Dan R itu selalu positif karena merupakan jarak atau jari-jari. Sehingga dari sini akan ditentukan sinus beta. Sinus di kuadran 4 bernilai negatif, sehingga diperoleh sinus beta sama dengan negatif Y per R, sama dengan negatif 12 per 13. Kemudian kosinus di kuadran keempat, kosinus di kuadran bernilai positif, sehingga diperoleh cos B sama dengan cos beta, maksudnya sama dengan X per R, sama dengan 5 per 13.